Ada satu cewek, sebut aja namanya Anin, dan dia itu punya pacar, sebut aja namanya Dito. Di satu malam, Anin itu lagi mau tidur karena pas banget juga, lagi hujan deras malam itu, handphone Anin itu bergetar, kebangunlah dia, pas dia cek handphonenya, ternyata ada chat dari cowoknya, si Dito. Dito tuh ngirim chat berkali-kali, dan pertanyaannya cuma, gimana keadaan kamu? Gitu doang, tapi chatnya banyak. Nah karena Anin ngerasa aneh, dan kesal juga, karena kan dia ngantuk, terus dichatin mulu kan. Akhirnya si Anin telepon ditelepon sekali, 2 kali gak diangkat-angkat. Sampai akhirnya setelah ditelepon kesekian kali, barulah diangkat sama Dito. Tas teleponnya diangkat sama Dito. Anin tuh ngeliat jam, ternyata itu jam 0.13 menit, jam 12 malam lewat 13 menit. Di telepon itu, Anin tuh marah-marah ke Dito. Intinya Anin kayak ngomong, kamu ngapain sih ngechat tengah malam kayak gitu? Kamu iseng ya? Kan aku udah bilang aku tidur. Pokoknya macem-macem lah, ngoceh nih si Anin. Pas Anin ngomong banyak kayak gitu, Dito gak nyaut apa-apa. Si Anin cuma dengar kayak dari arah sana cuma suara hujan sama nafas Dito, kayak gitu doang. Anin ngomong lagi, kamu keluar malam kan? Kamu mabok kan? Kan aku udah bilang, kamu gak boleh keluar malam, aku gak suka kamu kayak gitu. Pokoknya lanjut lagi marah-marahnya, lagi-lagi Dito gak ngomong apa-apa, dim doang. Sampai akhirnya Anin kesel banget, dan Anin pengen matiin teleponnya. Tiba-tiba akhirnya Dito ngomong, jangan matiin dulu, aku cuma khawatir, kamu baik-baik aja kan? Nah abis denger kayak gitu, Anin langsung matiin teleponnya, karena udah dimarah-marahin sama Anin, gak disautin. Tiba-tiba si Dito ngomong, tapi kayak gitu, random banget kan? Abis ditelepon itu, Anin mau tidur tapi ternyata gak bisa juga. Sampai akhirnya dia ngeliat jam, ternyata itu jam 2.34 menit, kira-kira setengah 3 pagi. Dia mau ambil minum, karena aus, dia keluar kamar. Pas dia lagi jalan, udah di ruang tengah, tiba-tiba dia dengar kayak ada suara ketokan pintu dari depan rumahnya. Karena Anin takut kayak ini, setengah 3 pagi. Kok ada yang ngetok, dia rada deg-degan lah, dia ngintip dari dalam jendela. Dan ternyata Anin ngeliat, di depan pintu dia ada Dito dengan keadaan basah kuyup, hujan-hujanan lagi berdiri depan rumahnya si Anin. Karena Anin kesal dan ngerasa keganggu, mungkin Anin mikir kayak cowok gua mabok nian. Akhirnya Anin yukin Dito, dia ke dapur, ambil minum sendiri. Pokoknya Anin yukin si Dito lah, sampai Anin mau balik lagi ke kamarnya buat tidur, pas ngelewatin ruang depan lagi. Anin masih ngeliat ternyata ada Dito, masih berdiri depan sana, tapi gak ngetok pintu sama sekali, cuma dim aja, karena mungkin dirasa iba. Akhirnya Anin bukainlah pintu buat cowoknya. Anin ngomong, kamu ngapain sih pagi-pagi kesini hujan-hujanan? Kamu gak tahu ini jam berapa? Nah Dito jawab, 2.34 menit. Nah disitu Anin dim dan mikir kayak, lah 2.34 menit kan waktu terakhir ngeliat jam sebelum ngambil minum. Ya berarti di detik ini, harusnya bukan 2.34 menit dong. Oh iya, mungkin sekarang udah lewat dari jam itu. Kamu masuk dulu yuk, kita ganti baju biar kamu gak sakit. Mereka masuk. Anin nyuruh Dito buat duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Terus Anin bolak-balik buat ngambilin anduk. Dikasihlah anduknya dan Dito bilang makasih. Anin habis itu ngomonglah baik-baik ke Dito, kamu ada apa? Kamu kenapa kok ke rumahku malam-malam? Dito jawab, aku cuma minta maaf. Nah Anin denger Dito ngomong kayak gitu, langsung megang tangan Dito sambil ngomong, oke udah, kamu tunggu sini, aku ambil baju dulu buat kamu. Kamu ganti baju dulu ya. Anin jalan ke kamar bokapnya buat ngambil baju. Pas lagi ngambil baju, tiba-tiba handphone Anin bunyi. Pas dilihat, handphonenya ternyata itu telepon dari Dito. Diangkatlah sama Anin, sambil kebingungan. Halo, ternyata dari arah telepon Dito, itu kedengeran suara cewek. Nah Anin langsung matiin teleponnya, karena dia mikir kayak, oh berarti handphone cowok gue di cewek lain dong. Gak gitu lama, telepon masuk lagi, dan dari Dito lagi, diangkatlah sama Ani. Dia halo, siapa dulu siapa? Akhirnya, dijawablah sama suara perempuan dari teleponnya si Dito itu, halo mbak, ini dari rumah sakit, dari nomor kontak saudara Dito, yang paling atas, cuma ada nomor Anda. Kita dari rumah sakit mau ngabarin, kalau Mas Dito mengalami kecelakaan dini hari pukul 0.13 menit,
dan mengembuskan nafas terakhir. Pukul 2.34 menit dini hari, Anin benar-benar kaget banget. Nah, dia langsung lari ke ruang tamu, dan ternyata benar, yang tadinya dia ngelihat ada Dito di ruang tamu sekarang hilang, kosong, cuma ada anduk gitu aja. Jadi 0.13 menit itu waktu pas si Dito macet pertama, sama 2.34 menit waktu pas Dito dateng, itu momen dimana Dito kecelakaan dan meninggal. Subuhnya, Anin tuh langsung ke rumah sakit buat ngeliat jenazah Dito. Akhirnya, Anin ngeliat Dito untuk terakhir kalinya, dan mungkin saking gak kuatnya si Anin ini pingsan lah. Ngeliat si Anin pingsan, dokter langsung gendong Anin dan langsung bawa ke ruang UGD. Nah, si dokter itu pergi sebentar dari ruangan itu buat ngambil sesuatu. Pas dia balik lagi ke ruangan si Anin, dia kaget karena ruangan itu kosong. Anin hilang entah kemana. Nah, ternyata yang ngeliat si Anin ini yaitu Budi. Budi itu OB rumah sakit yang lagi bersih-bersih koridor. Budi itu ngeliat Anin masuk ke kamar mayat. Kan Budi gak tahu ini cewek siapa ya. Subuh-subuh kok masuk ke ruang mayat. Diikutin lah nih akhirnya sama si Budi ini. Sampai masuk ke dalam kamar mayat. Pas Budi masuk, Budi itu ngeliat tiba-tiba aja ada mayat cowok yang lagi tiduran. Bangun sendiri, dan di sebelah mayat itu ada si Anin. Si Budi ngeliat si mayat ini lagi dipegang tangannya sama Anin. Jadi bener-bener Budi takut banget dan dia langsung lari-lari ngejauh dari kamar mayat itu. Karena saking stresnya, Anin tuh bener-bener gak mau ngelepas gitu. Karena dia gak nyangka, cowoknya tiba-tiba meninggal. Padahal kan beberapa jam lalu dia masih ngeliat cowoknya ada di rumah dia. Dan sampai sekarang, Anin tuh masih suka ngomong sendiri kalau malam. Dan ngomongnya, dia tuh selalu nyebut nama Dito. Akhirnya Anin menyesal seumur hidup karena kata-kata terakhir yang diucap Anin hanya marah-marah ke orang yang paling disayang.